Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di balik gemuruh perayaan kemerdekaan, kita berkewajiban bertanya, apakah kemerdekaan kita sudah memerdekakan seluruh rakyat dari belenggu kemiskinan, penyakit, dan ketertinggalan pendidikan? Di Kabupaten Solok dan di negeri ini, jawabannya masih memanggil kita untuk bertindak. Data terbaru menunjukkan sebuah realitas yang menggentarkan nurani. Prevalensi stunting di Kabupaten Solok terus meningkat dari 25,4% pada tahun 2023 menjadi 29,5% pada tahun 2024. Sebuah lonjakan yang harus menjadi alarm bagi kita semua. Sementara itu, di tingkat nasional, Indonesia berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 19,8% pada tahun 2024. Kemajuan yang patut disyukuri, namun belum cukup karena tantangan antar daerah masih sangat timpang. Kabupaten Solok juga tercatat dalam publikasi resmi BPS yang memetakan karakteristik kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan di daerah kita. Ini menunjukkan ada PR besar untuk mengejar rata-rata regional dan nasional. Apa arti semua angka ini bagi makna kemerdekaan? Bagi saya, kemerdekaan sejati bukan hanya soal lepasnya dari rantai penjajahan politik, tetapi juga pembebasan dari kelaparan, dari kurang gizi, dari ketidakmampuan mengakses pendidikan yang bermutu. Jika anak-anak mengalami stunting, maka kemerdekaan itu belum tuntas karena stunting merampas masa depan generasi. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Saya mengusulkan sinergi aksi dalam 3 ranah. Pertama, akademis, kebijakan, dan data. Yang kedua, religius, gerakan berbasis masjid dan pesantren. Dan yang ketiga, nasionalisme, gotong royong, dan tata kelola publik. Pertama, pendekatan akademis. Kebijakan harus berbasis data dan intervensi multisektoral. Pemerintah pusat sudah meluncurkan program berskala nasional dan untuk menangani malnutrisi. Program makanan bergizi bagi anak dan ibu hamil yang menjadi instrumen strategis bila diimplementasikan dengan efektif hingga nagari-nagari kita. Agar tepat sasaran, Kabupaten Solok perlu memperkuat data lokal, memetakan keluarga rentan, dan menargetkan intervensi gizi, sanitasi, dan layanan kesehatan ibu dan anak secara terpadu. Yang kedua, pendekatan religius. Sebagai pegawai Kementerian Agama, kita memiliki modal sosial yang sangat kuat, masjid, pesantren, dan lembaga keagamaan yang sampai hari ini masih dipercaya oleh masyarakat kita. Saya mengajak agar lembaga-lembaga keagamaan melaksanakan program zakat produktif, dapur gizi komunitas, dan edukasi gizi, serta kesehatan reproduksi dalam khutbah dan pengajian. Gerakan moral dan spiritual ini bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga mengokohkan karakter kebangsaan. Berbuat untuk sesama adalah inti ajaran agama dan budaya kita. Yang ketiga,
semangat nasionalisme dan gotong royong. Kemerdekaan dirayakan dengan aksi bersama pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, alim ulama, dan masyarakat sipil harus bersinergi membangun program padat karya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat layanan pendidikan dan karakter di sekolah-sekolah, serta mengoptimalkan alokasi anggaran untuk bidang-bidang prioritas. Kita harus memastikan program nasional sampai ke keluarga yang paling pinggir sekalipun di nagari-nagari kita. Sahabat sebangsa dan setanah air, solusi teknis juga sangat penting. Perlu rasanya penguatan posyandu dan kader-kader kesehatan, pelatihan pola asuh gizi untuk orang tua, sanitasi yang memadai, dan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga, agar mereka mampu menyediakan makanan bergizi secara berkelanjutan. Semua ini harus diukur lewat indikator yang jelas sehingga kita dapat melaporkan kemajuannya secara akuntabel. Terakhir, sebagai penutup, merdeka bukan hanya slogan. Merdeka adalah janji bahwa setiap anak di Kabupaten Solok mendapatkan pertumbuhan yang sehat, tubuh yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Sebagai pegawai Kementerian Agama, saya berkomitmen memadukan pendekatan agama, ilmu, semangat kebangsaan untuk mewujudkan kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan yang dirasakan di rumah-rumah, di surau-surau, dan di sekolah-sekolah kita. Mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum, bukan hanya untuk mengenang, tapi untuk bertindak, bergerak bersama, bekerja nyata, menjaga amanah generasi. Dengan begitu, kita menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya warisan masa lalu, tetapi janji masa depan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.